Yang rahimakumullah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah itu 9, Pak. Ya. Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Sofiyah, Ummu Salamah, Maimunah, nggak hafal semua ya. Kayak 9. Ya, dan itu rumahnya semua di pinggir Masjid Nabawi. Bukan rumah, sebutnya hujurat. Kayak ada surat Al-Hujurat, itu artinya bilik-bilik Rasulullah. Disebutnya bilik, kamar saja. Saking sederhananya. Ya. Nah, Rasulullah SAW tentu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Yang paling baik itu berarti ya sempurna pribadi Rasul itu. Dalam hal apapun, dalam mencukupi kebutuhan baik itu batin ataupun juga lahirnya. Ya. Nah, masyarakat muslimin jamaah rahimahullah, kita tahu, mungkin ditanya, Rasul penghasilannya dari mana? Kan Rasul tidak kerja lagi itu, Pak. Tidak dagang lagi. Begitu menjadi nabi, ya sibuk beliau berdakwah, menyampaikan Islam. Kalau di Mekah jelas beliau masih punya simpanan harta, ya kan? Walaupun mungkin mengalami kondisi sulit seperti dengan Bilal tadi, terutama setelah istrinya wafat, Khadijah wafat, ya, kondisi sangat sulit. Di Madinah terlebih lagi, ya, rumahnya aja bilik. Kalau di Mekah punya rumah dulu. Ya. Nah, Rasulullah itu kan diantara Allah jadikan, diantara sabda beliau, Allah jadikan diantara sumber rizkiku itu berada di bawah tombakku, di bawah pedangku. Maksudnya apa? Sumber rizkinya Rasul itu Allah jadikan diantaranya dari harta rampasan perang. Ya, dalam Al-Anfal ayat 41, ini tentang pembagian harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah dari harta rampasan perang yang berhasil kalian kumpulkan, maka 1/5-nya itu bagi Allah dan Rasulnya. Yang nanti dibagi lagi untuk siapa? Walidhil qurba, untuk kerabat Nabi. Berarti itu istrinya, anaknya, dan kerabat-kerabat dekatnya. Wal yatama, 1/5 itu untuk anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, dan ibnus sabil. Jadi 1/5 tadi itu untuk Allah dan Rasulnya, yang kemudian difungsikan untuk 4 golongan tadi: kerabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil. Nah, disitulah Rasul mendapatkan rizki. Tapi tadi kita sampaikan, Rasul itu pasti hanya akan mengambil sesuai untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya saja. Ya, karena mungkin saat itu kan Rasul itu menikah nggak sekali waktu, Pak. Tahun ini dengan fulana, siapa, tahun berikutnya dengan siapa, tahun berikutnya lagi dengan siapa, begitu, nggak selalu dalam satu waktu, enggak. Ya. Nah, Rasul pasti mengambil itu untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Meskipun pernah kita sampaikan sebuah hadis yang menyebutkan bagaimana Rasul pernah mendiamkan istrinya 1 bulan, sampai para sahabat menyangka Rasul menceraikan istri-istrinya. Lantaran apa sebabnya? Para istri ini meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya hal yang wajar saja kalau seorang istri itu merasa kurang, ya, apalagi bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk kebutuhan pokok dalam rumah tangganya, minta tambahan nafkah kepada suaminya, sesuatu yang wajar. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan beberapa ayat dalam surah Al-Ahzab, diantaranya dalam ayat ke-28. Ya, apa kata Allah? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, mari, aku akan berikan kepada kalian, ya, kecukupan. Aku akan berikan kepada kalian mut'ah. Mut'ah itu artinya sesuatu yang menyenangkan, dan aku akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Yang pertama kali dipanggil Aisyah, Pak. Kata Rasul, wahai Aisyah, ya, saya akan menawarkan kepadamu sesuatu hal, dan jangan kamu putuskan kecuali setelah kamu meminta pendapat kepada orang tuamu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasul bacakan ayat ini, ya,
Kalau kalian minta kehidupan dunia dan perhiasannya, padahal yang diminta bukan itu. Yang diminta cuma tambahan nafkah untuk kecukupan. Ya. Maka mari aku berikan yang kalian inginkan, tapi aku ceraikan. Maka Aisyah bilang, ya Rasul, untuk hal ini saya nggak perlu minta pendapat kepada orang tuaku. Saya memilih bersama dengan dirimu. Udah selesai. Ya. Jadi pernah dalam masa itu, ini menunjukkan bahwa ya Rasul mengalami dinamika rumah tangga seperti kita pada umumnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya begitulah caranya Rasul memberikan nafkah. Artinya Rasul mengajarkan kepada istri-istrinya untuk bersikap qanaah, ya, merasa cukup, merasa ridho, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena memang Rasul itulah yang dimampukan, kan begitu Pak? Seorang suami tidak dituntut memberikan nafkah kepada istrinya kecuali atas kesanggupannya, ya kan? Dan istri selayaknya menerima apapun nafkah yang diberikan oleh suaminya tanpa menuntut lebih yang melebihi kemampuan suaminya, itu tidak boleh. Ya. Kalau suaminya cuma bisa ngajak ke warung warteg, ya warteg Pak, nggak boleh nuntut nasi padang, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau suaminya mampu, kenapa tidak? Itu juga dalam kondisi yang lain, ada sahabiah yang mengeluh kepada Nabi, ya Rasul, suamiku itu seorang lelaki yang pelit, tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku. Maka bolehkah aku mengambil hartanya secara diam-diam? Ya, maka Rasul mengatakan, ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu, tapi dengan cara yang baik, maksudnya dengan secukupnya saja, jangan lebih dari kecukupannya. Jadi begitulah Rasul memberikan nafkah kepada istri-istrinya sesuai dengan tingkat kemampuannya.